Hai adik-adik. Gimana nih kabarnya? Kak Jelin berharap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Kak Ika gimana kabarnya Kak? Puji Tuhan, Kak Ika baik, Kak. Kalau Kak Jelin? Kak Jelin puji Tuhan juga baik. Kak Donald gimana kabarnya? Puji Tuhan ya, kita dalam keadaan yang sehat semua. Nah, adik-adik, saat ini kita akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa mempersiapkan diri dan juga Alkitabnya untuk kita mau memulai sekolah minggu di pagi hari ini. Oke, sekarang untuk memulai ibadah kita, mari kita bersemangat, kita menyanyikan pujian yang berjudul Surya Bersinar Udara Segar. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan pujian kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Di pagi hari ini kami mau memulai sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari adik-adik kita melanjutkan sukacita kita pada pagi hari ini dengan kita menyanyi pujian Yesus Kekasih Jiwaku dan dilanjutkan dengan Aku Disayang Tuhan.
Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita. Adik-adik akan mengumpulkan persembahan dan akan diberikan kepada Papa dan Mama untuk dikumpulkan kepada gereja. Nah, untuk mengiring persembahan kita, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita membawa persembahan kita di dalam doa. Dan kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan mau memberkati persembahan itu agar boleh berguna bagi pelayanan-Mu. Bapa di sorga, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman. Mari Tuhan memberkati kami anak-anak, agar kami boleh mengerti kami dan juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sambil menyiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Melki, kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Nah, adik-adik, tema cerita Alkitab kita di pagi ini berjudul Hati yang Mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira nih tema hari ini tentang hati yang mengenal Tuhan. Kira-kira menurut adik-adik cerita kita diambil dari mana ya? Cerita kita hari ini dari kitab Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, nanti pembacaannya saya akan bacakan kepada adik-adik.
Kalau adik-adik di rumah yang belum bisa membaca Alkitab, adik-adik bisa minta bantu orang tua atau saudara yang di rumah untuk membacakan Alkitab kepada adik-adik. Mari kita buka Alkitabnya. Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai yang ke-10. Yang begini bunyinya. Beginilah firman Tuhan dari Yeremia pasal 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik, seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi 2 buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperlihatkan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati yang mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia, Raja Yehuda beserta para pemukanya, dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat di mana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar di antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan di atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Nah adik-adik, cerita Alkitab kita tentang penglihatan tentang 2 keranjang yang diperlihatkan kepada Nabi Yeremia dari Allah. Keranjang yang pertama adalah keranjang buah ara yang baik, dan keranjang yang kedua adalah keranjang buah ara yang jelek. Allah menjelaskan kepada Nabi Yeremia bahwa keranjang yang pertama, keranjang buah ara yang baik, merupakan orang Israel yang patuh kepada perintahnya untuk pergi ke tempat pembuangan di Babel. Sehingga walaupun mereka dibuang, Allah menghendaki mereka supaya mereka dibentuk di sana. Dan gambaran yang kedua dari keranjang buah ara yang jelek adalah orang Israel yang sebenarnya mereka harus pergi ke tempat pembuangan di Babel, tetapi mereka tidak mau. Mereka adalah orang-orang yang melawan perintah Allah, sehingga mereka tetap tinggal di Israel. Nah adik-adik, cerita Alkitab kita mau menggambarkan bahwa ada 2 tipe orang Israel pada waktu itu.
Tipe yang pertama adalah orang Israel yang patuh kepada Tuhan, dan tipe yang kedua adalah orang Israel yang tidak patuh terhadap perintah Tuhan. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya kepada dua tipe atau dua hal yang kepada orang Israel pada waktu itu? Orang Israel yang dibuang, walaupun dibuang ke Babel, tetapi mereka dibentuk di sana. Iman mereka dikuatkan, mereka tetap diteguhkan, sehingga mereka walaupun di tempat pembuangan, mereka tetap diberkati. Nah, tipe yang kedua adalah orang-orang yang tidak patuh, sehingga yang terjadi kepada mereka adalah mereka mendapat teguran, mereka mendapat kutukan, mereka dibuang, dicampakkan di tempat perantauan mereka masing-masing. Lalu dengan cerita Alkitab di pagi ini, apa yang terpenting yang harus adik-adik ingat terhadap diri dan kepercayaan adik-adik kepada Tuhan? Nah, adik-adik, sama seperti tema kita hari ini, hati yang mengenal Tuhan. Nah, hati yang mengenal Tuhan itu seperti apa? Ada dua hal yang harus adik-adik lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, ketika kita mengenal hati Tuhan, kita itu harus setia. Kita harus sabar. Kita harus melakukan perilaku-perilaku yang baik dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus mencontohkan sikap kepada orang tua kita, kepada keluarga, kepada teman, sikap-sikap yang menyenangkan hati mereka dan juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, hal yang berikut yang harus adik-adik ingat dan yang tidak boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan kita setiap hari adalah kita tidak perlu membuli orang dengan kekurangan mereka. Kita tidak perlu keras kepala kepada orang tua kita, kepada guru kita. Kita harus tetap setia dan kita juga harus tetap berdoa setiap hari sehingga Allah tetap memberkati kita dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi itulah kedua hal penting yang harus adik-adik ingat dengan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama di pagi ini. Semoga Allah kehidupan memberkati adik-adik di dalam masa pertumbuhan adik-adik, dan adik-adik tetap diberkati, dan adik-adik juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan adik-adik, dalam pertemanan, di dalam keluarga, dan di dalam kehidupan sosial masyarakat adik-adik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik tadi udah dengar firman Tuhan kan? Gimana? Pasti seru. Pasti seru kan Kak Ika? Iya Kak, seru pasti Iya. Kak. Nah, untuk mensyukuri firman yang sudah kita dengar, mari bersama-sama kita menyanyi Berikan Ku Hati. Berikan ku hati, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita masuk di part yang ditunggu-tunggu nih. Apa Part tuh Kak? membuat aktivitas, Kak. Pasti adik-adik Kak. setiap minggu nungguin ini nih. Benar Kak? Karena Pasti seru-seru. dong. Iya. Nah, minggu ini aktivitasnya akan dipimpin oleh Kak Tea. Halo adik-adik, ketemu lagi nih sama Kak Tea. Nah, kalau ketemu Kak Tea pasti udah tahu dong. Pasti aktivitas. Nah, Kak Tea aktivitasnya apa sih? Nah, nih Kak Tea bikin bingkai dari kertas origami. Nah, bahan-bahannya apa aja sih Kak dan alatnya? Nah, bahannya itu cuma butuh kertas origami yang ukuran besar, bisa dibeli di toko buku, toko perlengkapan, fotokopi. Nah, banyak deh. Nah, katanya pakai warna kuning. Adik-adik bisa pakai warna apapun. Lalu ada gunting, ada double tip, lalu ada penggaris, ballpoint, dan yang terpenting nih, foto. Nah, fotonya ukuran berapa sih Kak? Fotonya Kak Tea ini ukuran 10x10. Nah, Kak Tea ini lagi di air terjun. Nah, gimana Kak cara buatnya? Gampang. Sekarang adik-adik pegang kertas origaminya, lalu lipat jadi dua seperti ini. Lalu dibuka lagi sisi sebelahnya. Nanti membentuk persegi panjang. Terus Kak, dibuka lagi. Kita bikin segitiga. Oke. Sisi satunya. Wah, biar rapi ya adik-adik, supaya nanti jadinya bingkainya bagus. Kak, kenapa harus pakai yang besar sih origaminya? Ya, kalau kecil nanti terlalu kecil bingkainya. Nanti fotonya kekecilan. Oke. Nah, jadi seperti ini kan? Sekarang kita lipat. Ini setengah ya. Nah, masuk ke tengah yang tadi, yang kita buat tadi. Oke. Semuanya ya adik-adik ya. Anginnya kencang sekali. Dan satu lagi. Wah. Oke, setelah itu apa Kak? Nah, setelah itu kita lipat yang sebelah. Nah, ukurannya kan segini. Nanti ujungnya dilipat lagi satu ke sini. Wah, kurang rapi. Nah, jadi yang rapi ya, yang seperti Kak Tea. Oke. Setelah itu apa Kak? Nah, kita balik lagi buka. Kita lipat yang sebelah sini. Nah, jadinya seperti ini kan? Sisi satunya lagi, sisi satunya lagi, dan satunya lagi.
Oh ya, ini dimasukin, arahnya masuk, bukan keluar ya. Katanya tadi salah. Nah, sekarang dilipat. Lipat. Nah, sekarang udah jadi seperti ini nih. Sekarang fotonya dimasukin. Kita lipat sebelah sini. Wah kak, kayaknya nggak muat nih. Nah, kita potong sedikit-sedikit sebelahnya. Ini kan ada putih-putih. Kita potong sedikit. Karena ukuran yang di pas ininya, frame-nya atau bingkainya itu pas 10 kali 10. Nah, kita kurangi sedikit supaya bisa masuk. Makanya katanya nyiapin gunting. Wah, fotonya adik-adik pasti lebih bagus daripada katanya. Katanya jarang foto. Nah, jangan lupa ya adik-adik yang masih kecil atau kak takut pakai gunting tajam. Oh, sama minta bantuan papa mama, kakak, opa oma ya. Nah, setelah itu coba dilipat aja lagi seperti ini. Nah, jadinya seperti ini nih. Kita masukkan lewat sini. Oke, setengah udah masuk. Oke, satu lagi. Oke. Nah, jadinya seperti ini nih. Setelah itu kak, kok tadi ada rumbai-rumbai ke atas, ke kiri, kanan. Nah, itu dilipat gini aja dia. Dilipat segini. Setelah itu gini. Sekali lagi. Ini disesuaikan aja ya adik-adik. Bisa kak aku mau yang lebih kecil aja, oke boleh. Kak mau lebih panjang, boleh ya. Nah, jadi dia seperti ini. Nanti bisa ditempelin gini, didudukin. Nah, ini karena angin jadi nggak bisa duduk. Nah, setelah itu kak, ini kaknya ada tulis aku mengasihi Tuhan ya. Setelah itu di belakangnya jangan lupa ayat hafalan dari Yeremia 24 ayat 7a. Untuk ininya lebih lekat, katanya pakai double tip. Nih, 4 sisinya kayak gitu. Oke? Sekian dari Katya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Cut. Iya. Terima kasih Kak Tea untuk aktivitasnya. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri kebaktian sekolah minggu pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang telah kami dengarkan, biarlah dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami juga berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati kami dengan kesehatan dan keselamatan,
agar kami dapat melakukan setiap aktivitas kami dengan baik. Kiranya Tuhan mempertemukan kami pada kebaktian sekolah minggu di minggu yang akan datang dalam sukacita yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semua, kita semua masih dalam keadaan pandemi COVID-19 nih Kak Ika. Jadi kita semua masih harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Benar Kak. Nah, protokol kesehatannya jangan lupa untuk selalu melakukan 3M Kak 3M, Ika. Kak. Yang pertama, kita harus selalu memakai masker ketika kita keluar. Harus selalu juga mencuci tangan yang bersih dengan sabun. Dan yang terakhir, kita harus menjaga jarak ketika kita ada di luar. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik juga jangan lupa ya, kalau misalnya ada PR dari ibu guru ataupun dari kakak sekolah minggu, jangan lupa untuk dikerjakan. Untuk sekarang kita udah mau selesai nih Kak Ika sekolah Iya, Kak, minggu. nggak terasa ya, Kak? Iya. Tapi jangan sedih, minggu depan kita pasti kembali Iya, lagi, kita ketemu lagi. Oke. Untuk mengakhiri kebaktian kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Makin Serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, kuberikan padamu hidup baru dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, kuberikan padamu hidup baru dan hatiku segar. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.